wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan warahmatullahi kami dari wabarakatuh. kelompok 4. Sebelumnya akan menyampaikan hasil laporan diskusi praktikum elektronika untuk minggu ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nur Asma dari UPBJJ Purwokerto dan rekan satu tim saya. Silakan Eh, Mbak Perkenalkan, perkenalkan nama saya Dina Maafilaena. Saya berasal dari diri. UPBJJ Bandung dengan nomor NIM 0516271158. Untuk pertemuan minggu ini, kami sepakat berdiskusi tentang rangkaian RLC seri. Eh, itu kali Mbak. Oh, di-upload dulu Ya, ininya, laporan. laporannya. Ya, upload dulu. Oke, Laporan. Ya. siap. Nah, Laporan praktikum RLC kelompok 4. Kami beri judul analisis sifat, fasa, dan impedansi pada rangkaian RLC seri menggunakan aplikasi PET. Tujuannya, 1. Menentukan nilai reaktansi induksi XL, reaktansi kapasitif XC, dan impedansi total Z pada rangkaian RLC seri. 2. Menentukan hubungan antara arus dan tegangan. 3. Menganalisis sifat rangkaian berdasarkan hasil simulasi. 4. Mengaitkan hasil dengan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Rangkaian seri terdiri dari ketika diberikan arus bolak-balik AC, tiap komponen menimbulkan beda fasa antara arus dan tegangan. Di sini dapat diberikan persamaan reaktansi induksi XL dengan persamaan 2pi kali F kali L. Tegangan pada induktor mendahului arus sehingga rangkaian akan bersifat induktif. 2. Reaktansi kapasitif XC dengan persamaan seperti kali FC. Arus pada kapasitor akan mendahului tegangan sehingga rangkaian akan bersifat kapasitif. 3. Impedansi total Z dengan persamaan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurangin XC kuadrat. Impedansi adalah hambatan total rangkaian terhadap arus AC. Sudut frasanya dengan rumus tan sama dengan XL kurang XC dibagi R. Di mana jika XL lebih besar dari XC, rangkaian induktif harus tertinggal dari tegangan. Jadi sudut fasanya akan bernilai positif. Jika XL lebih kecil dari XC, maka rangkaian kapasitif harus mendahului tegangannya. Jadi sudut fasanya akan bernilai negatif. Jika XL dan sama dengan XC, maka resonansi arus sefasa dengan tegangan. Keempat, dasar teorinya adalah dari hukum Ohm untuk rangkaian rangkaian AC dengan persamaan V sama dengan I kali Z. Sedangkan hukum Kirchhoff
persamaannya adalah V sama dengan VR ditambah VL ditambah VC. Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan dalam percobaan ini. 1. Laptop atau komputer. 2. Aplikasi pad sebagai simulator rangkaian listrik. 3. Komponen virtual. Antara lain adalah sumber tegangan AC 9 volt, resistor, induktor, kapasitor, dan voltmeter dan ampermeter virtual. Yang terakhir, kita juga menggunakan kalkulator sebagai penghitung manual. Prosedur percobaannya adalah 1. Pertama, kita membuka aplikasi pad di laptop. Kedua, merancang rangkaian RLC secara seri dengan sumber tegangan AC, resistor, induktor, dan kapasitor. Ketiga, hubungkan ampermeter secara seri untuk mengukur arus totalnya. Keempat, hubungkan voltmeter secara paralel pada masing-masing komponen untuk mengukur VR, VL, dan VC. Kelima, atur frekuensinya sumber menjadi 0,5 Hz dan tegangan sumber menjadi 9 volt. Lakukan simulasi dengan 3 variasi nilai R, L, dan C. Catat arus dan tegangan dari aplikasi. Lalu menghitung XL, XC, Z, I, dan sudut fasa. Analisis hubungan arus dan tegangan. Oke, terima kasih Bu Nur Asmida sudah memberikan pemaparan baik tadi dari tujuan, judul, dasar teori, terus ada alat dan bahan serta prosedur percobaan. Saya akan share screen penggunaan pad dari prosedur percobaan tersebut akan saya lakukan praktikumnya. Sebentar. Share. Oke. Nah, di sini saya sudah membuka apa tuh namanya? Pad kit rangkaian arus listrik bolak-balik ya. Tapi yang RLC. Nah, pertama yaitu kita memberikan tegangan AC-nya dulu. Sorry, ini kelebihan satu. Saya hapus dulu. Ya, tegangan AC-nya. Terus ditambahkan kabel lagi. Agak panjang. Satu kabel lagi. Untuk ke atas. Terus kabel lagi. Agak pendek. Kabel lagi di bawah. Mulai agak panjang. Kabel lagi untuk ke atas. Disamakan ketinggiannya. Terus tambahkan sebelum ke resistor, bentar. Terusnya ada kabel lagi di sini. Nah, cuma kurang tinggi. Ya. Lanjut kabel lagi, ini kepanjangan. Nah, biar resistornya ke sana. Resistor, terus induktor. Kabel lagi pendek, baru ininya dinaikin dulu ke atas. Baru kapasitor terakhir. Kapasitornya double kan.
Ya, ya. Kudu sabar. Kalau itu kayaknya pakai kanan bisa. Bapak mohon maaf. Kenapa? Nah, nah. Ininya dihapus dulu bisa nggak? Dihapus klik Kak. Bisa kayaknya. Coba. Diklik. Oh, nggak bisa juga ya. Oh ini ada bisa. Tah. Nah, ntar loading. Nah, udah. Nah, ini adalah rangkaian RLC yang kita pilih dalam bentuk seri, gitu Seri ya, ya. sejajar. Nah, untuk percobaannya, ntar saya geser ke sini. Kita akan menggunakan alat ukur voltmeter untuk mengukur tegangannya. Dua lagi. Maafin Bapak. Mana geraya? Nih, atuh jangan double. Nah, satu ini. Yang ininya dibuang dulu. Bentar. Ini nggak bisa dihapus ya? Kayaknya nggak bisa. Digeser aja nggak apa-apa lah teh. Eh, ya, jadi nggak estetik. Ya udahlah ya. Ada ngulang Eh, dari awal lagi gambarnya. atau mau diulang lagi? Nggak usah, nggak apa-apa. Mm-mm. Nah, ini voltmeternya kita taruh di untuk mengukur tegangan total dari eh, rangkaian RLC ini Yang ya. ini. Nah, terus untuk itu sebelum kita mengukur tegangan dari rangkaian LHC seri ini, nah kita itu akan melakukan praktikum menggunakan tiga data. Datanya itu sebagai variabel kontrolnya, yaitu di sumber tegangannya. Ya. Tegangan AC-nya itu si 90 volt. frekuensinya itu sebesar 50 Hz dan Ya. tegangannya itu sebesar 9 volt ya. Nah, Ya. yang kita ubah-ubah itu cuman eh, besar dari resistor, induktor sama kapasitornya. Kita ubah untuk data yang pertama si induktornya itu si resistornya itu sebesar 10 ohms, sedangkan kalau induktornya itu sebesar berapa Bu? 5 5 5. Henry. Kalau kapasitornya itu sebesar 0,10 eh, farad ya. Berat ya. Oke. Nah, untuk data yang keduanya, nanti kita akan ubah si resistornya ke 12 ohm dan induktornya ke 5,2 Henry dan kapasitornya di 0,12 farad. Nah, kita akan mengambil tiga data. Yang pertama, data yang pertama dulu ya, sudah sesuai bahwa di sini hambatan atau resistornya itu sebesar 10 ohms. Terus untuk induktornya di sini sudah benar ya. Di sini induktornya belum diklik nggak? Klik, Belum klik dulu pindah. nggak bisa ya. Kenapa ya? Nah, induktornya 5 Henry ya. Terus di sini Mm-mm. kapasitornya bentar, belum berpindah, agak lemot banget ya. Untuk loh. Nah, untuk untuk kapasitornya di 10 farad, Di 0, 0,10 farad maksudnya. 0,10 ya. Oke. Nah, dikarenakan sudah diketahui ada tiga data yang tadi saya buat gitu ya. Nah, pada saat diukur menggunakan voltmeter di data pertama, voltmeternya menunjukkan
di angka ini voltmeter itu mengukur tegangan efektif ya. Nah, kalau tegangan efektif itu tidak diambil dari tegangan terendah atau tegangan tertinggi, tapi di tengah-tengah gitu ya. Nah, untuk memperhatikan secara langsung kayak gini dibutuhkan konsentrasi yang tinggi karena tegangan di sini berubah-ubah terus karena kan ini arus bolak-balik gitu ya. Jadi pasti bakal berubah dari tegangan terkecil sampai besar, kecil, besar gitu. Nah, untuk efektifnya itu harus dibutuhkan konsentrasi tinggi. Nah, sama kita udah ditulis datanya di hasil laporan pratikum. Nah, untuk arusnya itu ya sebesar perkiraan sekitar 1,5 0 bukan 0,53 gitu ya. Untuk tegangannya itu udah pasti nilainya itu 9 gitu ya. Nah, tapi kalau tegangan total di VR-nya, kan kalau di hukum Kirchhoff itu V sama dengan tegangan resistor ditambah dengan tegangan induktor ditambah lagi dengan tegangan kapasitor. Nah, Hmm. di sini seharusnya kalau dijumlahkan itu eh, antara resistor, induktor, dan kapasitornya itu harusnya sebesar 9 volt. Karena kan tegangan sumbernya juga tadi diatur 9 volt. Berarti kalau diukur menggunakan amperemeter, voltmeter, sorry. Berarti kalau dijumlahkannya juga secara teori itu harusnya nilainya 9. Kalau menggunakan alat juga harus nilainya 9. Nah, data tersebut sudah kita cantumkan ke dalam laporan dikarenakan kalau kita membuktikan secara langsung di sini, di klik-kliknya, itu agak tricky ya, Pak. Jadi kita mohon izin untuk memberikan datanya berdasarkan hasil diskusi yang sudah matang di dalam laporan pratikum gitu. Nah, ini hanya untuk membuktikan bahwasanya kita bisa merangkai rangkaian LEC itu seperti apa, terus variabel kontrol yang kita pakai itu di angka berapa, terus variabel bebasnya kita atur di angka berapa untuk mendapatkan data yang nantinya akan digunakan untuk perhitungan gitu. Seperti itu kan Bu Nur Asnida, Ya, betul. ya. Iya, Nah, betul. dikarenakan sudah kita dapat datanya, mungkin sekarang bisa lanjut ke data yang sudah kita peroleh hasil diskusi kemarin, praktikum secara langsung hampir 6 jam lebih. eh Mana ya? Oke. Saya share tadi teh. Nah, ini. Nah, hasil perhitungannya. Nah, ini sesuai yang tadi saya bilang, bahwasanya data percobaannya kita hanya mengambil 3 kali eh, pengulangan perhitungan ya. Dari data yang pertama, resistornya itu sebesar 10 ohm, data yang kedua 12 ohm, data ketiga 14 ohm. Nah, jadi kita mengambil perubahan datanya secara linier kelipatan 2 gitu ya. Untuk data yang pertama, resistor sebesar 10 ohm dengan induktornya sebesar 5 Henry dan kapasitornya sebesar 0,10 farad. Kak, di sini kita menghitung resistansi dari induktornya itu dengan rumus 2 pi dikali dengan frekuensi dikali dengan induktornya. Karena pi nilainya 3,14, berarti 2 dikali 3,14 dikali lagi dengan besar frekuensi yang tidak kita ubah, yaitu nilainya 0,5, dikali dengan induktor yang kita atur sebesar 5 Henry. Hasilnya yaitu 15,7 ohm. Nah, untuk resistansi di kapasitor, itu rumusnya yakni 1/2 pi dikali dengan frekuensi dikali dengan kapasitor,
yakni 1/2 dimasukkan pi-nya 3,14, frekuensinya tetap 0,5, dan kapasitornya kita atur di angka 0,10. Hasilnya yakni 3,18 ohm. Nah, untuk impedansinya, yakni rumusnya akar dari resistor pangkat 2 ditambah dengan pengurangan atau selisih dari resistansi antara induktor dan kapasitor pangkat 2, yakni resistornya 10 pangkat 2 ditambah dengan selisih dari, karena tadi sudah dicari nilai resistansi dari induktornya sebesar 15,7, terus ada juga resistansi dari, tadi induktornya, sorry, udah diketahui bahwasanya resistansi kapasitornya 3,18, tinggal kita kurangkan gitu ya. Hasilnya 12,52, kita kuadratkan menjadi 10 kuadrat menjadi 100, 12,52 kuadratnya menjadi 156,7504, dijumlahkan menjadi 256,7504. Setelah dikeluarkan dari akar, hasilnya menjadi 16,0234. Seterusnya, dikarenakan angka tersebut terlalu banyak, kita bulatkan menjadi 16,03 ohm. Nah, di sini sudah diketahui impedansinya itu 16,03. Nah, arus listriknya itu kalau diukur oleh eh, amperemeter pada pet itu nilainya 0,53 sekian. Dikarenakan eh, apa ya, agak sedikit berbeda dengan teori, jadi kita mengambil eh, 53 kalau dibulatkan itu sampai 5 54 berapa gitu. Ya, jadi hampir mendekati dengan arus teori gitu ya. Kalau secara arus teori itu bisa menggunakan rumus I sama dengan V per R, tapi karena di sini udah ada Z-nya, jadi kita pakai Z aja gitu. I sama dengan V dibagi Z, atau impedansi arus listrik sama dengan tegangan dibagi dengan impedansi 9 dibagi tadi hasil impedansinya itu adalah 16,03, dibulatkan hasilnya menjadi 0,562 ampere, ya arusnya diketahui segitu. Nah, dikarenakan di sini sudah diketahui bahwasannya resistansi dari induktornya itu nilainya lebih besar daripada resistansi dari kapasitornya, maka di sini rumus mencari sudut fasa V-nya itu rumusnya antara resistansinya dikurang gitu ya. Nah, jadi selisih antara resistansi induktor dan kapasitor hasilnya 12,52, dimasukkan R-nya yaitu 10, hasilnya 1,252. Nah, ini adalah eh, belum dari sudut. Nah, kalau sudutnya dari 1,52 ditemukan bahwasanya sudut tangannya itu 51,8 derajat. Nah, karena rangkaian ini bersifat induktif, kenapa bisa dikatakan induktif? Karena resistansi induktornya itu lebih besar daripada resistansi kapasitornya. Makanya sifat rangkaiannya induktif, yakni arusnya tertinggal dari tegangannya, dan V-nya bernilai positif gitu ya. Untuk data kedua, tadi data di atas itu kan kita atur, kita ubah yang tadinya resistornya sebesar 10 ohm menjadi 12, yang tadinya induktornya 5 menjadi 5,2 kita naikkan, dan kapasitornya yang tadinya 0,10 farad menjadi 0,12 farad kita naikkan. Tapi dengan variabel tetapnya itu frekuensinya 0,50 Hz, seharusnya di sini ya, salah saya, sorry. Dan tegangannya itu 9 volt gitu. Nah, untuk data yang kedua langsung kita cari aja menggunakan rumus yang sama dengan data pertama. Ditemukan bahwasanya kapasitor
induktornya itu sebesar 16,33 ohm dan dan resistansi kapasitornya itu 2,65 ohm. Sorry, tadi saya salah mengucapkan bahwasanya ini adalah nilai dari resistansi induktor. Astagfirullahaladzim, Bapak maaf ya, soalnya saya lagi flu juga. Nah, lanjut. Nah, terus untuk impedansinya sama menggunakan rumus seperti data yang awal. Kita masukkan resistornya sebesar 12 pangkat 2 ditambah dengan selisihnya itu setelah dikurang selisihnya ditemukan yaitu 13,68 dikuadratkan. 12 pangkat 2 hasilnya 144, 13,68 pangkat 2 hasilnya 187,1424. Nah, kita jumlahkan hasilnya 331,1424. Nah, kita keluarkan dari akar, hasilnya 18,197 seterusnya karena angkanya terlalu banyak kita bulatkan menjadi 18,20 ohm. Nah, sama untuk tegangan arus listriknya, untuk tegangan arus listriknya ya, eh, yakni kalau di amperemeter di pet itu nilainya sekitar hampir mirip gitu ya. Jadi supaya lebih presisi lagi, saya pakai data yang teori juga gitu. Hampir mendekati sama. Nah, untuk sudut fasanya itu ditemukan bahwasanya, oh ya, kenapa rumusnya lagi-lagi dikurang? Karena memang pada dasarnya di sini diketahui bahwasanya resistansi induktor dan resistansi kapasitornya bahwasanya resistansi induktornya lebih besar daripada resistansi kapasitornya. Jadi lagi-lagi rumusnya di sini menggunakan selisih dikurang ya. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwasanya hasilnya rangkaian pada data kedua ini, rangkaian LSC-nya bersifat induktif dikarenakan XL-nya lebih besar daripada XC dan arusnya tertinggal daripada tegangan dan eh, besar sudut fasanya itu di angka 48,8 derajat dengan V bernilai positif. Untuk data ketiga, kita ubah yang tadinya resistornya di angka 12 kita naikkan lagi menjadi 14, yang tadinya induktornya di angka 5,2 Henry menjadi 5,4, yang tadinya kapasitornya di angka 0,12 menjadi 0,14 farad. Nah, kita hitung aja langsung menggunakan rumus yang sama dengan data satu dan kedua, yakni diketahui bahwasanya resistansi induktornya 16,96 ohm dan resistansi kapasitornya itu di angka 2,27 ohm. Di sini sudah diketahui bahwasanya nilai XL-nya lebih besar daripada XC ya. Berarti ini sama dengan data satu dan kedua sifatnya induktif. Nah, untuk nilai impedansinya itu menggunakan rumus yang sama dengan data satu dan kedua, kita masukkan di sini nilai resistornya 14 pangkat 2 dan selisihnya setelah kita kurang hasilnya yaitu 14,69 kita kuadratkan menjadi 215,7961. Kita jumlahkan dengan 14 pangkat 2 kita kuadratkan dulu menjadi 196 ya, dijumlahkan menjadi 411,7961 kita keluarkan dari akar, kita akarkan menjadi 20,292 seterusnya karena angkanya terlalu banyak kita bulatkan menjadi 20,29 ohm. Nah, sama dengan amperemeter pada PET ya kurang lebih hampir sama dengan teori, tapi saya pakai yang teori agar lebih presisi gitu. Nah, untuk sudut fasanya di sini diketahui bahwasanya besar sudut fasanya itu adalah 46,5 derajat. Eh, jadi kesimpulannya pada data ketiga, XL-nya lebih besar daripada XC, maka rangkaian tersebut bernilai induktif dan arusnya tertinggal dari tegangan dan sudut fasanya sebesar 46,5 derajat bernilai positif. Nah, hasil akhirnya ini ya. Di angka 10 impedansinya 16,0,3 gitu. Sama ketiganya
ketiga, data tersebut sama induktif sifatnya induktif karena XL-nya di sini lebih besar daripada XC. Makanya nilainya induktif. Nah, arusnya itu tertinggal dari tegangan dan sudut fasanya ini sebesar ini dan semuanya bernilai positif juga. Untuk analisis data ya, dari data simulasi diperoleh bahwa reaktansi induktif selalu lebih besar daripada reaktansi kapasitor. Hal ini menandakan rangkaian memiliki sifat induktif di mana arus tertinggal terhadap tegangannya, sesuai dengan aturan dari rangkaian RLC, dari sifat rangkaian RLC. Nah, yang kedua, nilai sudut fasa berada pada rentang angka positif 46 derajat hingga positif 52 derajat. Memperkuat bahwa arus tertinggal dari tegangannya, yakni V-nya positif dengan sifat induktif. Yang ketiga, ketika nilai induktif atau induktor dinaikkan, maka nilai resistansi induktornya juga meningkat gitu ya. Nah, bisa dilihat dari data ini ya, semakin ditingkatkan nilai XL-nya semakin meningkat gitu ya, maka nilai sudut fasanya juga di sini semakin meningkat. 51 menjadi 48 menjadi 46 gitu. Oh, enggak, sorry. Maksudnya semakin meningkat si induktornya nih dari angka 5,2 menjadi 5,4, itu si nilai resistansi induktornya juga semakin meningkat dari 15, 16,33 menjadi 16,96 gitu. Walaupun tidak terlalu besar kenaikannya tapi meningkat. Akibatnya impedansi Z juga bertambah, impedansi atau Z-nya itu menjadi bertambah dan arusnya menjadi menurun. Sehingga di sini terbukti bahwasanya hukum Ohm yakni kalau arusnya besar berarti Z-nya kecil. Tapi karena di sini diketahui bahwasanya arusnya kecil, berarti di sini Z-nya besar gitu. Ya, kalau karena diketahui di sini arusnya menurun, berarti tegangannya juga menurun, dan sudut bukan sudut impedasinya besar gitu. Di sini terbukti bahwasanya hukum Ohm terjadi gitu. Untuk peningkatan nilai resistansi mengurangi efek fasa karena membesarnya komponen resistif dari impedasi sehingga rangkaian lebih mendekati kondisi resistif, yaitu V-nya menurun. Yang kelima, berdasarkan hasil pengukuran tegangan dan arus, hubungan antara VL, tegangan resistor, tegangan kapasitor, dan tegangan induktor memenuhi hukum Kirchhoff ya. Setelah diukur menggunakan pet, saya arahkan si amperemeternya ke resistor, terus ke induktor, dan kapasitor dijumlahkan sama dengan 9 ohm, kurang lebih 9 ohm. Karena memang sama saya di tegangan sumbernya juga saya atur tetap di angka 9 ohm gitu. Ini menunjukkan bahwa simulasi dilakukan dengan benar dan hasilnya konsisten dengan teori rangkaian AC. Secara umum, hasil simulasi menunjukkan kesesuaian antara teori dan hasil eksperimen virtual, baik dalam pola perubahan arus, tegangan, maupun sudut fasa terhadap perubahan nilai RLC. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan Ibu Nur Asnida. Ya, terima kasih Ibu Dia. Dari semua percobaan yang sudah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa satu, rangkaian RLC seri pada percobaan ini bersifat induktif karena XL itu lebih besar daripada XC. Dua, arus tertinggal dari tegangan dengan sudut fasa positif sekitar
46 derajat sampai 52 derajat. Yang ketiga, semakin besar nilai induktor L dan resistor R, maka arus total akan menurun karena bertambahnya daya impedansi totalnya. 4. Hubungan antara arus, tegangan, dan sudut fasa sesuai dengan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff 2 untuk arus bolak-balik. Kelima, simulasi dengan aplikasi PET ini memberikan hasil yang akurat dan aman sebagai media pembelajaran untuk memahami karakteristik fasa pada rangkaian RLC seri. Demikian presentasi praktikum dari kelompok 4. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Oke, terima kasih Bapak.